Saya sebagai pelaku petani sudah merubah bagaimana mindset kita yang dulu terjadi seperti deforestasi atau penebangan pembalakan liar yang begitu besar di dalam karena adanya tambak-tambak yang ada di Kalimantan Utara ini. Di pesisir Kalimantan Utara, hubungan antara masyarakat dan hutan mangrove telah terganggu. Lahan dibuka untuk kegiatan tambak ekstensif. Akibatnya, air menggenang dan ekosistem yang hidup mulai berubah. Seiring dengan semakin intensifnya dampak perubahan iklim dan menurunnya fungsi ekologis mangrove, upaya rehabilitasi menjadi semakin penting. Rehabilitasi membantu melindungi garis pantai dari badai, erosi, dan kenaikan permukaan laut. Rehabilitasi juga mendukung perikanan yang menjadi sumber pangan dan penghidupan bagi masyarakat. Selain itu, mangrove menyimpan karbon dan berkontribusi dalam menghadapi perubahan iklim. Mangrove dapat beregenerasi dengan sendirinya apabila kondisinya sesuai dan tidak terganggu. Hal ini terjadi ketika aliran pasang surut bergerak dengan bebas, ketinggian sedimen yang tepat, dan air laut bercampur dengan air tawar. Rehabilitasi dimulai dari masyarakat yang kehidupannya paling bergantung pada ekosistem mangrove. Inilah Bahtiar, seorang petani tambak yang pematang tambaknya terdampak oleh abrasi. Ia sebelumnya telah mempelajari teknik rehabilitasi mangrove berbasis ekologis, melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Wetlands Internasional Indonesia di Kalimantan Utara. Kini ia sedang merehabilitasi mangrove di tambaknya sendiri yang telah terdegradasi. Dengan terlebih dahulu memulihkan aliran pasang surut alami di dalam tambak, mangrove mampu beregenerasi secara alami, tanpa perlu penanaman. Seiring dengan pulihnya ekosistem mangrove di tambaknya secara bertahap, ia kini mulai merasakan manfaatnya, yang turut dirasakan pula oleh nelayan lain di desanya. Yang saya dapatkan dari masyarakat sendiri yang pernah mengalami mencari hasil di sini, luar biasa Pak. Contohnya kepiting, karena itu tadi mangrove-nya tumbuh dengan baik secara alami. Sebelum jebol, mati barang ini semua deh. Mati semua itu. Tapi begitu dia jebol, dia tumbuh kembali. Tapi batang itu tidak hangus, dia tidak rapuh Pak. Iya. Nah, begitu dia tumbuh kembali Pak. Makanya saya bilang mangrove itu sebenarnya tumbuh Pak. Cuman kalau dia sudah begitu modelnya mati, pas dia di dalam tambak udah nggak bisa lagi Pak. Nah, dia bisa hidup nanti dengan baik itu kalau dia pasang surut begitu lagi. Di banyak tempat, upaya rehabilitasi mengandalkan penanaman massal satu jenis mangrove. Pendekatan ini sering mengabaikan faktor-faktor kunci, antara lain kondisi ekologis yang dibutuhkan untuk pemulihan, pengetahuan lokal, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Akibatnya, banyak proyek rehabilitasi mangrove yang mengalami kegagalan. Cara yang lebih berhasil untuk memulihkan mangrove adalah dengan teknik rehabilitasi mangrove berbasis ekologis yang dikenal sebagai EMR, Ecological Mangrove Rehabilitation. Fokus utama EMR bukan pada penanaman bibit, melainkan pada penciptaan kondisi biofisik yang tepat, seperti aliran pasang surut yang bergerak bebas, agar mangrove dapat beregenerasi dengan sendirinya. Selain itu, EMR menekankan pada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang tepat, guna memastikan perlindungan jangka panjang terhadap mangrove yang telah dipulihkan. Dengan memulihkan aliran air, mangrove dapat beregenerasi dan tumbuh secara alami, tanpa perlu dilakukan penanaman. Saya membuat satu contoh ini adalah buat generasi saya ke depannya. Yang dimana saya pernah artinya melakukan satu kegiatan petani tambak, menjadi petani tambak yang tidak semacam ini. Tapi saya akan merubah pola di mana nanti bisa dirasakan oleh generasi saya ke depannya. Dari pengalaman ini, Bahtiar menjadi pelopor dalam upaya rehabilitasi mangrove. Kini, ia sering berbagi dan mengajarkan teknik rehabilitasi mangrove berbasis ekologis kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. Perannya membantu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan rehabilitasi mangrove yang berhasil, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas. Rehabilitasi jangka panjang hanya akan berhasil apabila masyarakat lokal terlibat secara aktif. Mereka perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Ketika masyarakat secara langsung merasakan manfaat dari mangrove yang telah dipulihkan, mereka akan lebih termotivasi untuk menjaganya di masa mendatang.